Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kalau integral garis itu dilakukan melalui variabel real. Nah, sekarang kita akan menulis eh, kalau tadi lengkungan itu adalah semua pasangan X, T, Y, T dengan T-nya bergerak di antara AB. Nah, sekarang kita akan menulis dia dalam bentuk kompleks, yaitu ini. Ya. Nah, kita akan mendefinisikan namanya, maaf, ya, ini kita akan mendefinisikan yang namanya DZ ya. Ya, kita mengikuti kalau X sama dengan XT, maka DX itu adalah X aksen T dt. Nah, DZ juga sama, dan ini akan menjadi eh, implikasi yang logis. Ya. Nah, untuk lingkaran berjari-jari nol itu kan eh, kalau lingkaran ya di sini titik bisa ditulis sebagai cos T sin T, dan dengan menggunakan notasi kompleks ini kalau lingkarannya jari-jari satu ya. Kalau jari-jari tiga maka bentuknya adalah bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, kalau tiga kan di sini tiga begitu. Ya. Nah, ini akan kita tulis dengan menggunakan notasi Euler yaitu 3 EIT dari 0 sampai 2pi. Tentu saja akan berbeda kalau kita tulis cos 2t plus I sin 2t. Kalau T-nya itu dari 0 sampai pi, ya dia hanya bergerak dari sini, kembali lagi ke sini dengan kecepatan yang berbeda dengan yang pertama. Kalau ini saya ganti 2pi, maka dia artinya bergerak dua kali, gitu. Ya, oke. Nah, ini adalah parametrisasi dengan orientasi positif ya. Jadi kalau lingkaran ke sini, maka yang namanya orientasi positif itu yang berlawanan jarum jam, ya, yang positif. Oke. Nah, lengkungan yang sama bisa saja ditulis dengan orientasi yang berbeda. Jadi kalau tadi dari sini bergerak ke sana, sekarang bergeraknya ke sana, ya. Orientasinya berbeda. Ya, membalik arah lintasan berarti membalik tanda elemen semuanya. Ya, dulunya eh, di sini X-nya berkurang, ya, DY-nya naik, di sini DY-nya turun. Ya, jadi beda. Nanti kita akan bisa membuktikan bahwa kalau orientasinya itu berubah, maka hasil integralnya itu berlawanan. Seperti halnya di fungsi real, saya tulis di sini integral AB fx dx itu adalah minus dari integral BA fx dx. Ini juga bisa dipandang sebagai mengubah orientasi ya. Jadi kalau ini A, ini B, dia bergerak ke sana, yang satu bergerak ke kiri. Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang katakanlah saya punya fungsi kompleks fz sama dengan seperti itu yang bisa ditulis sebagai bagian real dan bagian imajiner dan C suatu lengkungan. Kita akan
mempelajari arti integral fungsi kompleks ini. Kalau ditulis dalam bentuk variabel real menjadi fz-nya itu adalah seperti ini dan dz seperti yang tadi barusan kita tulis bentuknya adalah seperti ini. Nah, dengan mengalihkan kita akan memperoleh integral garis yang sudah kita pelajari di bagian depan apa artinya dan bagaimana menghitung integral tersebut. Ya, jadi kita lihat bahwa penekanan integral fungsi kompleks itu sebetulnya adalah dua integral garis tapi real. Ya, oke. Nah, ya silahkan dicoba ini, ya, dihitung. Sekarang kita lanjut, ya. Jadi integral dan komponen real dan imajiner kita tak melihat bahwa bagian realnya, ya. Jadi ini mungkin sebetulnya penulisan yang lebih sudah singkat ya, sudah tidak lagi menggunakan DZ tetapi sudah langsung eh, parameter. Ya, bagian realnya UT dan bagian imajinernya adalah PT-nya itu sesuai. Saya kira mudah diterima. Nah, eh, ini berlaku kalau dia fungsi real, maka dengan mudah dapat diterima bahwa eh, jadi kalau saya punya sekarang ini sumbu T begitu, kita lihat bahwa ah ya, jadi integral ini adalah positif ditambah minus ini. Oleh karena itu kecil ya. Sedangkan yang di sini ini harus dinaikkan dulu. Jadi dia menjadi positif ditambah positif. Oleh karena itu integral di sini lebih besar. Ya. Jadi eh, ini sudah kita pelajari di integral pada saat kita belajar kalkulus. Ya. Nah, nanti kita akan menggunakan estimasi ini ya, yang disebut sebagai estimasi M strip L ya. Maksimumnya dan ini panjangnya. Nah, dalam bentuk kompleks sekarang, dalam bentuk kompleks, jika C diparameterkan oleh ini, dan sekarang FZ ya, bukan FT ya, FZ ya seperti tadi ya. Jadi Z-nya itu diganti dengan ZT dan DZ-nya diganti dengan Z aksen T DT ya. Sama persis dengan yang tadi kan. Kalau tadi X ya, X, kemudian eh, DX, itu kan, ya. DX-nya diganti dengan X aksen TDT, ya kan. Dan ini sekarang X-nya kan diganti dengan XT, ya. Nah, jadi bagaimana sekarang kita menghitung integral ini? Ya, persis seperti tadi. Pilih parametrisasi lintasan dari ZT. Ya. Jadi seperti tadi pernah saya eh, ini kan pada saat ini di sini ya, ya dari 0 sampai 2. Ya, ini bisa YT sama dengan T, tapi batasnya dari 0 sampai 2. Atau YT sama dengan 2T, tapi T-nya dari 0 sampai 1. Nah, kita tidak membuktikan secara terperinci, tapi nanti harga integral itu tidak bergantung pada cara kita memparameterisasi. Hitung Z aksen T, ya, substitusi tersebut, dan kita integralkan terhadap T. Saya kira persis seperti pada fungsi real tadi.
Nah, dua fakta penting tidak bergantung, ya, nilai ini tidak bergantung pada cara C diparameterisasikan. Tadi sudah barusan saya sebutkan, ya, selama lengkungan dan orientasinya sama. Ya. Jadi bisa saja dari sini lurus saja lah ya, lurus, kecepatannya pelan-pelan, ataupun kecepatannya lebih cepat. Jadi kalau dia lebih cepat, para T-nya mungkin 1. Tapi kalau lebih lambat, T-nya dari 0 sampai 2 begitu. Tidak menjadi masalah. Oke. Nah, seperti tadi juga sudah disebut, kalau orientasi lengkungannya itu berbeda, ya, menjadi minus, maka integralnya juga akan muncul tanda minus. Jadi ini perlu diingat. Ya, jadi penting jejak lintasan dan arahnya, bukan rumus dari parameterisasi itu sendiri. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan, jika F-nya continue di C, ya, jadi mungkin ini seperti biasa, kalau saya punya X sama dengan A, ini B, kemudian segini, ya, kemudian tentu saja ini ada harga mutlak, jadi ini begini, dan kita lihat bahwa nilai fungsinya itu ini M-nya, ya. Jadi L-nya di sini, nih panjangnya ini. Ya. Jadi integral dari FZ dz itu akan lebih kecil dari M kali L. Ya. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk kasus ini, tapi juga berlaku untuk gitu. Jadi L-nya itu adalah panjang lengkungan, ya, panjang dari lengkungan, gitu. Oke. Nah, ini disebut sebagai pertasamaan atau estimasi ML. Kita tidak selalu menghitung integral secara tepat. Kadang cukup mencari batas atasnya saja. Ya. Contoh sederhana, X kuadrat plus IY kuadrat dengan C dari min I ke I. Ini min I, ini I, berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian harganya eh, X-nya selalu 0, jadi IY kuadrat, harga mutlaknya Y kuadrat yang tentu saja selalu akan kurang dari 1, ya, ini kuadrat. Oleh karena itu, harga integral ini maksimum fungsinya nilainya 1 dan panjang lengkungannya 2. Jadi M kali L sama dengan 2. Oke. Ya, ini saya kira sudah saya sebutkan tadi. X-nya 0, Y-nya begitu. Sehingga integral menjadi lebih mudah lalu ditaksir dengan integral real biasa. Contoh ini menekankan bahwa estimasi kadang-kadang lebih cepat daripada perhitungan eksplisit. Ya. Dan juga bisa untuk melihat bahwa apakah perhitungan kita salah atau benar. Nah, untuk suatu soal di sini, eh, jadi C-nya jari-jari 2 tapi hanya di busur pertama, ya. Jadi ini L-nya berapa? Seperempat dari pi apa panjang, ya, 2 pi kali 2. Jadi pi gitu. Nah, kemudian kita harus menaksir eh, kalau setnya ada di sini nih, ya kan, setnya ada di sini, harga set plus 4 per set kuadrat min 1, 3 itu, ya, 3 gitu. Dan ini tentu
set pangkat 3 min 1. Oh, saya kira, oh dua ya, satu di sini. Tuh, ya. Jadi kita harus menaksir set plus 4 itu lebih kecil dari tentu saja ini, gitu, dan 2 ya, 6. Nah, ini 6-nya keluar. Terus kemudian set pangkat 3 min 1. Karena dia di bawah, saya harus melakukan begini. Ya, melakukan begini, dan ini saya kira memang eh, set 3 min 1 ya. Gitu. Oke. Dan ini 7. Ya. Oke. Oh ya, ini ada hitungannya ya. Oke. Nomor 7. Oke. Jadi saya kira oke. Nah, jadi cara kerjanya dalam praktek pola kerjanya selalu sama ya. Cari M sehingga nilai fungsinya itu lebih kecil. M sepanjang C ya, hati-hati. Sepanjang C. Jadi seperti tadi setnya itu berada di sini nih setnya. Ya. Dan dan cari panjang lintasan, maka simpulkan bahwa integralnya itu seperti itu. Ya, kapan teknik ini berguna? Tentunya kalau integral itu sulit dihitung. Oke, ringkasan dari bab 11, saya kira eh, kita baca saja. Oke, integral dibangun dari parametrisasi dan elemen ini ya. Nilai integral secara umum bergantung pada lintasannya. Orientasi perlawanan memberi tanda negatif. Kita sudah tahu tadi, integral kompleks dapat dipecah menjadi dua integral garis. Dan estimasi ML adalah alat dasar yang akan dipakai terus pada bab ini. Ya. Oke.